Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap asatidzah Pondok Pesantren Al-Risalah, alhamdulillah di sebagian yang hadir mohon maaf karena lagi ngerjain raport. Ada Ustaz Yaksha, ada Ustaz Nabi, alhamdulillah semuanya hadir. Ini juga mana Afif Maaf ada Maaf ada. Nah, suruh maju ke depan. Maaf, langsung maju ke depan. Ayo, nafassahu fil majalis, itu berlapang-lapang dalam majelis ilmu itu, mendekat ke guru, mendekat ke yang ngaji, tapi tidak berdesak-desakan. Alhamdulillah para wali santri sekalian, terima kasih. Sudah sebulan alhamdulillah tidak terasa kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah ini, di tempat mulia ini, di Masjid Al-Habibul Mustafa. Masya Allah, ada yang jauh dari Bekasi, ada yang dari luar kota datang dari kemarin. Terima kasih para wali santri sekalian. Semakin jauh insya Allah semakin banyak pahalanya, amin amin. Dan harus semakin yakin bahwa al-ajr biqadri ta'ab, benar-benar pahala kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Standarnya adalah dengan sekadar berapa susahnya kita, perjuangan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi mungkin ini juga ada sebagian ini santri ini Pak, semalam ini capek karena semalam diundang haluan di Lembang. Masya Allah, pulang jam 12 malam, pagi sudah siap sampai, Masya Allah, bersolat bersama kita semua. Ini seharusnya yang ngantuk tukang hadronya, bukan yang ngaji. Salam Muhammad. Santri duduk, saya duduk. Wah, itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajinya tidak lama karena ada pembagian rapor, tapi semoga walaupun tidak lama kita dapat sesuatu yang manfaat, yang barokah. Dan tadi terima kasih saya Misbah sudah sedikit memberikan informasi bahwa kita memang punya rencana untuk tahun depan, ingin dengan para wali santri, dengan para santri bisa maulidan bersama di Madinah Al-Munawwarah. Dan diagendakan memang kita sana maulidan di kebun kurma, terus makan bareng nasi mandi. Insya Allah nanti yang mendampingi saya dan saya Misbah sebagai pendamping, pembimbing dan leadernya, dan mengharapkan bisa dapat 45 jamaah. Kalau 45 jamaah bisa tambah lagi 4 pembimbing atau 4 pendamping dari para asatidz, sehingga ramai bareng-bareng kita ke sana. Dan saya lihat paketnya cukup bagus, 13 hari kalau tidak salah, bintang 4, dan paket umrohnya 3 kali. Ini luar biasa sekali. Maka diniatkan saja, karena kadang-kadang kita itu berhenti di hadis innama
hadis seharusnya dilanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya Allah itu akan memberikan sesuai yang apa diniatkan. Kadang-kadang kita itu niatnya tidak ditentukan, akhirnya Allah juga tidak menentukan kapan kita mau berangkat. Bilangnya rencananya 5 tahun, ya 5 tahun kan? Karena balikul limri'in manawa, Allah mengikuti apa yang kita niatkan. Maka diniatkan ini di rumah Allah, di majelis ilmu, ya di para malaikat, diamini para malaikat. Semoga yang kita niatkan bisa umroh bareng di tahun depan, maulidan di masjid di Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, bisa umroh bareng. Semoga benar-benar diijabah dan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini pas kalau dibacakan untuk para putra-putri Bapak sekalian, para santri Alisalam. Kenapa saya katakan pas? Karena apa yang disinggung Nabi itu ada di sini, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di kitab Fadhailul Quran. Nabi menyampaikan, man syaghalahu qira'atul Quran wa dzikri. Saya ulangi lagi, man syaghalahu qira'atul Quran wa dzikri, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Quran, menghafal Quran, ngajar Quran, setoran Quran, memperjuangkan Quran, murojaah Quran, dan juga wadzikri, dan zikir kepada sibuknya ngaji Quran dan zikir. Dan mohon maaf, zikir itu ketika disebutkan dalam Quran itu mempunyai beberapa makna, dan semuanya masuk. Yang pertama, zikir itu maknanya ya Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah adalah Tuhan yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, yang menurunkan Quran. Jadi sibuk zikir ke Allah dengan Qurannya. Nah, al-dzikru kadang disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil kamu di hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah ila dzikrillah, ay ila sholatil Jumu'ah. Jadi sibuk sholat, ibadah ke Allah. Santri Alisalam sibuk ngaji Quran, sibuk ibadah. Ya jamaah saja dibacakan, malam Jumat dibaca absen, Rasulullah tak punya absennya. Mantap. Pemenang absen terbanyak 1 minggu tidak sholat jamaah ada di sini. Perlu dibacakan tidak? Perlu tidak? Mereka kita husnudon tidak mau dibacakan, bukan karena malu absennya banyak, bukan, tapi takut pamer. Ada yang lengkap, data-data setiap Jumat dibacakan, ikhwan akhwat, dan pemenangnya ikhwan akhwat. Lah kadang zikir ini juga bermakna ngaji, ngurusi ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli zikri, ay ahlul ilmi. Ahli ilmu, ketika nggak ngerti hukum datang ke siapa? Ke alim ulama, minta fatwa ke alim ulama. Alisalah santrinya ngafal Quran, jaga ibadah dan juga ngaji. Siang malam diajak ngaji. Kita lihat Mas Pak Suyuti,
Ustaz Nabi, Ustaz Misbah, Ustaz Wadi, ini sampai waktunya itu habis. Sisa waktu maghrib ngaji. Hari Sabtu sibuknya ngaji. Dan heran kalau ketemu namanya kurus-kurus, itu bukan karena kurang makan, kebanyakan ngaji. Itu kalau di kepalanya diginikan keluarnya kapalan semua. Dipukul keluar semua. Maka sampai saya tanya anak-anak kelas 2 itu, loh, ini videonya kenapa? Wah, videonya masih bukan hafalan semua. Ada belum hafal sampai gitu? Enggak. Bukan ada, kami semua hafal. Terus kenapa videonya masih baca? Karena disuruh melihat sama Ustaz. Biar dapat barokah membaca juga. Keren banget. Masya Allah. Itu kepalanya isinya itu semua. Dipukul keluar. Panji hukum keluar semua itu. Sibuknya itu. Dikir juga dimana dikir batas sholat. Ini. Dan itu semua dijaga di hari Sabat. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW ini pas kalau dibacakan di sini saat ini karena menceritakan tentang anak-anak kita. Man syaghalahu qira'atul Quran wa dzikri al-mas'alati. Barang siapa yang hari-harinya sibuk digunakan untuk mengurusi Quran, digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengurusi ilmu, digunakan untuk apa tadi? Zikir batas sholat, digunakan untuk ngaji sampai gak sempet minta kepada Allah. Saat ini gak banyak permintaan. Gak banyak permintaan. Dia gak pernah minta kalau ya Allah besok semoga bapakku membawa Avanza baru, enggak. Paling mintaannya begitu-begitu aja. Jangan lupa Pak ya, kabel rendah sampai gak banyak minta. Maka atas sabda Nabi Muhammad SAW, a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Maka jangan khawatir, orang-orang begini akan aku berikan melebihi apa yang aku berikan kepada orang-orang yang sibuk minta kepada aku. Salam Muhammad. Yakin tidak dengan ini hadis ini? Yakin Bu? Yakin? Kalau yakin berarti kita saat ini harus yakin bahwa anak-anak kita ini adalah orang-orang istimewa di sisi Allah, dan Allah saat ini sedang menyiapkan hadiah-hadiah istimewa yang Allah siapkan untuk anak-anak kita. Jadi jangan memandang remeh, merendahkan anak-anak kita. Kita mempunyai 5 anak, ada satu yang di hari Sabat, jangan kemudian dipandang rendah. Kenapa? Yang jamin Allah pasti mulia dan akan melebihi mereka-mereka itu. Al-i'ta' minallah wa irtifa'ud darajat. Pemberian Allah itu adalah berupa anak-anak kita ini pasti suatu saat nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa irtifa'ud darajat, ditinggikannya derajat anak-anak kita ini, ditinggikannya derajatnya ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul zikri, ahlul sholat, ahlul siyam, ahlul qiyam, ditinggikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatafawatuna bitafawuti ta'alluqihim ma'a Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan sejauh mana mereka ini terikat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ta'alluq, semakin terkait dengan Rasulullah, semakin bergantung dengan Rasulullah, semakin bisa meniru Rasulullah, maka semakin tinggi derajatnya anak-anak kita ini. Wartifa'ud darajat fil Quran ini yuzkar
fi salasati ayat. Tingginya derajat orang di Quran itu, ahli Quran, ahli ibadah, ahlullah, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ternyata Quran ketika bicara tentang diangkatnya derajat itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ahlul Quran, ummatul Quran, orang yang baca Quran, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam. Ilqallahu ya Isa, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku adalah orang yang mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku orang yang mengangkat derajatmu kepada diriku di sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul zikir, ahlul ilmi, ini ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala katisri darajati Isa alaihissalam, ditinggikan derajatnya seperti Allah meninggikan derajat Nabiullah Isa alaihissalam. Bu, kalau anak kita hafal Quran di hari salah, winter kemudian dikasih Allah derajat seperti Nabi Isa, senang tidak? Senang tidak? Yang senang angkat tangan. Oke. Kalian diberi derajat seperti Nabi Isa, senang tidak? Yang senang angkat tangan. Hampir semuanya tadi siap seperti Nabi Isa. Ikhwan, yang senang angkat tangan. Wah. Oke, turunkan tangan. Yang senang seperti Nabi Isa, tanggung jawab. Kenapa? Karena ternyata derajat Isa fil Quran, derajat Nabiullah Isa di dalam Al-Quran ini sebagai gambaran orang-orang yang namanya ditinggikan Allah di akhirat, tapi di dunia yang penuh dengan usia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di dunia Nabi Isa, Masya Allah, Nabi Isa itu sampai meninggal gak punya rumah. Halo? Nabi Isa mulia di sisi Allah, sampai meninggal gak punya. Coba tadi angkat tangan, saya gak punya rumah. Loh kan? Baru 1 menit berubah. Kalau manusia itu repotin, lalu bisa pulang, repotin. Gak punya rumah. Nabi Isa miskin. Udah gitu diburu-buru, dikejar-kejar, mau dibunuh. Salam Muhammad. Aduh, ngeri apa? Satu lagi poin. Nabi Isa sampai diangkat Allah ke langit, belum punya istri, alias jomblo. Siap seperti itu? Siap jomblo? Nabi Isa nanti turun lagi, baru nikah dengan putri apa syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Isa alaihissalam ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Luar biasa sekali, menjadi nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah ini ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul taqwa, ahlul ibadah, ini harus siap. Ada yang model dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa alaihissalam. Jauh dari kenikmatan dunia.
Bahkan ada sengsara banget wali besar di Irak, namanya itu Abdullah Al-Qurashi. Abdullah Al-Qurashi itu wali besar, orang alim yang sampai penduduk Irak itu kalau doa nyebut nama dia diijabah. Itu kira-kira belajar mulia tidak? Orang nyebut nama dia saja, ya Allah saya berwasilah kepadamu ya Allah, minta ya Allah dengan berkahnya Abdullah Al-Qurashi diijabah. Ini keren tidak itu Pak? Keren tidak? Senang nggak kalau ibu punya suami seperti itu? Soleh, wali, senang nggak? Bukan belum? Senang atau tidak? Ibu punya suami alim, senang tidak? Senang. Wali, senang tidak? Senang. Senang. Sabar lagi, senang tidak? Lagi Abdullah Al-Qurashi ini Masya Allah persis seperti yang disinggung oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa? As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Tulis cari tulis, siap-siap kalau ingin jadi wali. As-sabru ala lisanin nisa, sabar menghadapi omelan istri. Mimma yumtahanu bihil awliya, itu adalah bagian dari perkara yang Allah jadikan sebagai ujiannya para wali. Wanita itu aneh, sudah tahu suaminya kiai, diomel. Di luar-luar orang minta, di rumah diomelin. Sudah tahu suaminya Al-Quran di rumah dirujak, dirujak loh. Ya Allah. Dan itu ternyata jalan paling cepat bagi para wali untuk menjadi, dan yang berani ngomeli wali itu perempuan. Salah kabar. Mau punya suami seperti itu? Wali. Banyak ngomel, tetap jadi wali sahabatnya. Itu siapa? Abdullah Al-Qurashi. Jadi kita menemukan banyak orang-orang soleh, ahli Quran, ahli ilmu, kiai, Masya Allah, di luar kayak singa, di rumah kayak kelinci, galak sendiri. Tapi juga ada yang memang perempuan itu menikah pada orang alim tujuannya untuk khidmah, ada. Seperti istri Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman usia 81, istri beliau mau dinikahi dan ingin khidmah Sayyidina Utsman, usianya 18 tahun. Niatnya apa? Hikmah. Yang dalam sejarah tangannya jaringan terpotong semua ketika pedang akan mengarah Sayyidina Utsman ditahan. Itu wanita soleh banget. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, kenapa kau mau nikah denganku? Sedangkan usiaku dan usiamu seperti kakek dengan cucunya. Aku 81, kamu 18 tahun. Aku tidak lagi muda. Apa kata perempuan tadi? Benar Sayyidina Utsman. Tapi wajah, tapi usia itu engkau habiskan untuk membela agama Allah. Wajahmu sudah keriput, matamu sudah sayu, benar. Tapi wajah dan mata itu adalah wajah dan mata yang dulu senantiasa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Usia beda tidak masalah. Salah hamba. Kalau pikir-pikir ada seperti itu. Kadang-kadang itu yang meninggal dunia malah yang muda-muda, gak jaminan ya Pak ya. Malaikat kesukaannya yang muda-muda sekarang. Lanjut. Ada lagi Pak, ada ulama, wali, ahli Quran, ahli tafsir, wali
Ini salah satu murid daripada Imam Haramain. Imam Haramain itu punya 3 murid andalan. Yang pertama Imam Ghazali, karuan, sangat terkenal. Yang kedua Imam Al-Rawat. Yang ketiga ini namanya Imam, ada 2 bacaan, Ilqiyal Al-Harasi. Ada yang membaca Al-Qiyal Al-Harasi. Al-Qiyal ini julukan orang terhormat di Persia. Apa? Izin. Oh iya. Ini Ahlul Quran punya karangan kitab namanya Ahkamul Quran. Siapa namanya tadi? Ilqiyal Al-Harasi. Wali keramat, alim keramat. Keramatnya apa? Beliau itu kalau bepergian selamat, nanam apapun panennya bagus, apapun yang dilakukan beliau barokah. Ketika ditanya, kalau bahasa kita, Syekh, rahasianya apa? Ternyata rahasianya kalau beliau Al-Quran, setiap melakukan apa-apa itu beliau jibatnya cuma satu, apa? Dibacakan ayat-ayat awal Quran yang berupa huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, ha ya ain shad. Apa bacanya? Ta ya ain. Apa? Jangan salah baca. Ta ya aso. Nun baca mim. Itu jimatnya cuma itu. Pohon bukan beliau dibacakan itu. Langsung buahnya luar biasa. Kambing dipegang, bunting. Buntingnya kalau yang lain 2, 3. Perjalanan mobil aman kalau sementara mobil dulu enggak. Selamat luar biasa. Itu jimatnya apa? Ayat-ayat Quran itu. Dan saya juga punya ijazah dari buku saya, ngobatin orang kejinan. Paling cepat itu kalau diawali dengan itu. Semua ayat itu bukan semua ayat, semua ayat pertama di Quran itu paling cepat. Nah, tapi orang alim seperti ini sama yang modelnya kayak Isa ternyata. Apa? Orang hebat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditangkap, di apa namanya itu, dipasung, mau dibunuh, dilempar pakai batu, kena fitnah. Gara-garanya dia dituduh sebagai penyebar pemahaman aliran batiniyah dari apa yang disebarkan oleh Syiah Ismailiyah. Gara-garanya namanya sama dengan pimpinannya. Gara-gara nama sama kena itu paling besar. Fitnah di mana-mana. Sudah sampai mau dibunuh, sudah dipasung, mau dilemparin batu. Kadang-kadang kita lihat orang-orang, masya Allah, orang-orang yang ujiannya ada yang sampai fitnah di mana-mana, di media sosial dan sebagainya. Itulah wali-walinya Allah. Salam Muhammad. Kalau nanti dakwah di tengah masyarakat kemudian ngadepi fitnah semacam itu, maka jangan takut. Itulah model Nabi ini Isa alaihi salam. Tapi juga ada diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti sifatnya Allah. Ini disebutkan dalam surah Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqi ruha min amri ala man yasha' min ibadihi. Rafi'ud darajat, Allah itu yang banyak mengangkat derajat. Artinya ada kelompok-kelompok ahli Quran, hafidhul Quran, ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli mantiq yang ditinggi
yang menceritakan tentang sejarah-sejarah hidup para ahli Quran di Majlis. Ini ditulis oleh Syekh Ilyas bin Ahmad Husain. Bukan Ilyas ini ya. Ini belum punya karangan, masih baru karangan bunga. 5 jilid ini menulis tentang orang-orang ahli Quran hebat dunia, ditulis mulai tahun 800 Hijriah sampai sekarang. 5 jilid itu orang yang keren semua. Jadi ada anak-anak kita nanti alumni al-risalah, ahlul Quran, ahlul ilmi, di tengah-tengah masyarakatnya benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uangnya banyak, namanya harum, terkenal di mana-mana, pondoknya besar, istrinya banyak. Kita berbeda. Ada semacam itu. Jadi kira-kira santri ini pilih yang kelompok pertama, kedua ini. Pilih yang pertama dan kedua. Pilih yang enak bisa gaji, gak punya rumah, gak punya istri, atau pilih yang kedua. Disuruh pilih aja susah. Bu, pilih punya anak model pertama atau kedua. Ibunya juga takut. Anaknya pinter, alim, uangnya banyak, terkenal, dihormati di mana-mana. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Kalau saya sih daripada pilih yang pertama, pilih yang kedua. Berat yang pertama. Ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang satu atau kedua? Jadi yang pertama kedua. Jadi yang kedua. Ada terus. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga aneh, yaitu ayat yang sering kita baca sebagai motivasi bagi para pengkaji ilmu, para pelajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Walladzina utul ilma, setelah iman ini ditambah lagi memang alim, pinter, alim, akan diangkat Allah dengan derajat yang sangat tinggi, dengan berbagai derajat. Dan ini aneh, caranya Allah aneh, dan kadang itu gak masuk logika, dan itu terjadi. Kita dalam bermadzhab, imam mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hebat tidak? Hebat tidak Imam Syafi'i? Hebat. Pertanyaannya, adakah kita yang tahu siapa salah satu di antara guru hebatnya Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sampai berguru kepadanya? Jadi gurunya Imam Syafi'i itu kira-kira orang biasa atau orang sangat luar biasa, sangat istimewa. Dan aneh ternyata, memang keistimewaan ini Allah yang memberikan, dan Allah kalau sudah memberi, jangan pernah meremehkan pemberian Allah. Pasti luar biasa dan tidak bisa diukur dengan matematika manusia. Guru Imam Syafi'i namanya bukan. Gurunya ternyata seorang perempuan. Perempuan bukan orang-orang hebat. Yang tadi yang juara banyak perempuan. Guru Imam Syafi'i perempuan.
beliau buta. Salah kabar. Buta. Kebayang orang buta? Buta tapi hafal Quran. Keren. Istimewa tidak itu? Buta hafal Quran, wali perempuan keramat. Keramat. Bekas wudunya saja itu orang-orang ngambil. Mohon maaf, percaya silakan, nggak percaya silakan. Hanya karomat tuh keramat Allah dengan pada wali-walinya. Bekas wudunya masa ini diambil, jangankan sakit biasa, orang sakit lumpuh itu dioles-olesin bekas wudunya, gurih masa ini sembuh, Pak. Itu keramat tidak? Banyak orang hafal Quran nggak buta, bekas wudunya bisa keramat ini tidak? Enggak. Ini keramat. Sudah itu kaya raya, uangnya banyak, plus dermawan. Apa? Banyak orang alim, banyak orang pinter, miskin. Oh kaya, pelit. Ini dermawan. Selama hidup, bayangkan orang buta, selama hidup haji sampai 30 kali. Orang buta haji 30 kali. Itu keren nggak? Yang nggak buta aja sekarang banyak yang belum haji. Bu, sudah haji? Daftar aja belum? Ini haji berapa kali, Bu? 30 kali. Sebelum beliau meninggal dunia, membuat kuburan, menggali kuburan, siapin. Di kuburan itu setiap hari beliau ke situ, menghadap sholat di situ, ibadah di situ, zikir di situ, dan tercatat sampai beliau meninggal dunia menghatamkan Quran di kuburan tersebut yang dibuat sendiri untuk kuburannya. Pertanyaannya, coba saya tahu berapa kali beliau hatam Quran? Hajinya 30 kali, buat kuburan sendiri, orang buta lagi. Setiap hari ke situ, sholat di situ, zikir di situ, nyatamin Quran sampai meninggal dunia. Berapa kali? Yang bisa saya kasih hadiah. Ngawur aja nggak apa? Hah? 50 kali, 90 kali, terus udah semuanya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, nyangkut. Sejarah mencatat beliau menghatamkan Quran dalam kondisi pantai yang buta sepanjang usia beliau di liang kuburan itu sebanyak 6000 kali. Bapak sudah berapa kali Pak hatam? Bu, sudah berapa kali hatam? Ini buta. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian mulianya. Kenapa? Karena ada ilmu yang dibarengi dengan iman dan ketakwaan, takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Masya Allah, sampai Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Siapakah nama perempuan tersebut? Nafisah bintu Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Nafisah bintu Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allah, itu Allah. Jadi artinya saat ini kita menitipkan anak-anak kita di hari Salah.
dididik siang malam untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi ahli ilmunya Allah, untuk menjadi calon-calon pewaris Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berbahagialah dan yakinlah yang jamin kemuliaan mereka bukan kita, tapi yang menjamin kemuliaan mereka adalah Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Maha Hakim, Allah Maha tahu persis memilih bagaimana cara memuliakan anak-anak kita nanti. Ada yang dimuliakan seperti Sayyiduna Isa alaihissalam, ada yang dimuliakan oleh Allah seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, dan juga ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidah Nafisah bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali karramallahu wajhah, diangkat derajatnya dengan kemuliaan yang luar biasa. Itu para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit semoga mendapat bekal kita semakin yakin bahwa saat ini menaruh anak-anak kita di pesantren untuk menjadi pewaris Rasulullah adalah merupakan pilihan yang tepat bagi kita semua, dan biarkan Allah yang akan menentukan kemuliaan model apa untuk anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Allah